Halo Wikids, sekarang kita mau membahas kasus datif. Yang pertama yaitu artikel. Nah, artikel sendiri ada yang bestimter sama unbestimter artikel. Kalau yang bestimter artikel itu bisa dilihat di tabel. Jadi kalau yang nominatif itu der, das, die, pluralnya die. Kalau akusatif den, das, die, pluralnya juga die, sama kayak nominatif. Dan kalau datif itu artikelnya jadi dem, kalau netral jadi dem, sama seperti maskulin, dan feminim jadi der, pluralnya jadi dem. Nah, sementara yang unbestimter artikel itu akhiran bunyinya sama seperti yang bestimter artikel. Jadi kalau yang dinominatif itu ein atau kain untuk yang maskulin, kemudian neutralnya sama, ein sama kain, dan feminimnya ditambah eine sama kaine. Dan di pluralnya kaine. Kalau yang eine nggak ada kan, karena seorang itu nggak mungkin plural. Kemudian yang di akusatif ditambah en, jadinya einen, kainen. Kalau yang neutralnya tetap seperti di nominatif, yaitu ein sama kain, terus di feminim ditambah eine sama kaine, dan di pluralnya sama seperti nominatif, yaitu nggak ada eine, terus kalau yang negasinya pakai kaine. Nah, kemudian yang di datif itu coba perhatikan yang di bestimter artikel yang buat datif. Nah, itu kan dem kan, dem sama der. Dem, der, den. Nah, itu sama untuk yang di unbestimter artikel. Jadi akhirannya sama em. Jadi einem sama kainem. Kalau yang netral, einem sama kainem juga. Terus untuk yang feminim tambah er, jadi einer sama kainer. Nah, untuk yang plural negasinya jadi kain. Kemudian kapan kita menggunakan datif ini? Nah, kita menggunakan datif ketika ada verben atau preposisi yang diikuti datif. Contohnya verben yang diikuti datif yaitu antworten, danken, gefallen, helfen, passen, schaden, schmecken, dan lain-lain. Sedangkan yang di preposisi yang diikuti datif yaitu an, auf, hinter, in, neben, und so weiter. Nah, tapi kita membahas preposisi yang diikuti datif ini di bagian yang lain. Sekarang kita membahas verben yang diikuti datif dulu. Contohnya misalkan helfen. Kita ambil satu contoh helfen ya. Contohnya der Hund hilft der Katze. Anjing menolong kucing. Nah, di situ ada hilft dikonjugasikan mengikuti der Hund. Terus der Katze. Der Katze itu kan nominatifnya dari die Katze, kucing. Nah, berubah jadi der Katze karena ada verben hilft, helfen tadi. Itu tadi kalau misalkan objeknya berupa artikel, berupa nomen. Nah, sekarang kita membahas objek yang berupa personal pronomen atau kata ganti orang. Nah, seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu tentang personal pronomen ini. Nah, sekarang kita perhatikan di personal pronomen datif. Di tabel itu kan ada nominatif, akusatif, datif kan. Contohnya ich, mich, mir, du, dich, dir, und so weiter. Nah, kita fokus di situ. Contohnya misalkan antworten. Meine Mutter antwortet dir. Nah, meine Mutter di situ subjeknya berupa nominatif, kemudian ada antworten. Nah, antworten ini kan verben yang diikuti datif, sehingga objeknya itu berupa datif, yaitu dir. Dir berasal dari du, kamu. Ibuku menjawab kamu. Nah, du-nya berubah menjadi datif, jadi dir. Terus yang kedua yaitu helfen. Thomas hilft mir gestern. Thomas membantuku kemarin.
Thomasnya berupa subjek, yaitu nominatif. Kemudian ada helfen di situ. Hilf-nya dikonjugasikan sesuai Thomas, sesuai subjeknya. Kemudian mir itu berasal dari aku, ih. Nah, karena ada helfen, jadi dia berubah menjadi datif, yaitu mir. Gestern, keterangan waktunya. Yang ketiga yaitu Zuhören. Nah, Zuhören ini trennbare Verben, jadi cu-nya di belakang. Contohnya di Kinder hören die Mutter zu. Di Kinder sebagai subjek, kemudian hören-nya dikonjugasikan sesuai subjeknya di Kinder. Nah, kemudian objeknya di nominatif yaitu die Mutter. Nah, karena ada Zuhören jadi berubah menjadi datif. Die Mutter berubah menjadi der Mutter. Ini yang nomen dengan artikel tadi ya. Kemudian ada zu di belakang. Nah, contoh lain di Mutternya kita bisa ubah menjadi personal pronomen. Kata ganti orang dari der Mutter itu kan si kan, si dia perempuan. Nah, kita bisa pakai ihr di situ. Die Kinder hören ihr zu. Ihr-nya mengacu ke si dia perempuan atau die Mutter. Tapi ada beberapa kata kerja yang memiliki pengecualian. Contohnya gehören und gefallen. Nah, gehören ini artinya memiliki. Jadi ketika kita membuat contoh, misalkan ich gehöre dem Handy, aku punya HP. Nah, itu salah ya. Tapi yang benar yaitu das Handy gehört mir. Nah, kalau diartikan, jadi bukan aku punya HP, tapi kalau diartikan jadinya gini artinya. HP itu punya aku. Seperti itu. Contoh yang kedua yaitu gefallen. Gefallen ini artinya menyukai atau senang, menyenangkan. Jadi kalau dibikin contoh bukan du gefällst dem Buch. Tapi yang benar yaitu das Buch gefällt dir. Nah, das Buch-nya itu sebagai nominatif, subjeknya tetap tidak berubah. Kemudian gefallen-nya dikonjugasikan mengikuti das Buch, mengikuti subjeknya, jadinya gefällt. Kemudian dia, kamu, itu sebagai objek. Ini yang berubah menjadi datif karena mengikuti gefallen tadi setelah gefallen. Jadinya das Buch gefällt dir. Buku itu milikmu.